Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab 1 Tawarik pasal 11 ayat 9 yang berkata demikian. Lalu makin lama, makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab menjelaskan, setelah Daud diurapi menjadi Raja Israel, ia memimpin pasukannya merebut Yerusalem. Sejak saat itu, kemenangan demi kemenangan diraih Daud dan para pahlawannya, sehingga Israel mengalami masa kejayaan. Namun rahasia kesuksesan Daud ini bukanlah terletak pada kekuatan secara manusia, tetapi karena penyertaan Tuhan. Inilah juga yang kita perlukan sebagai umat Tuhan, bahwa dalam setiap perjalanan hidup ini, kita memerlukan penyertaan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita yang terbatas, melainkan andalkan penyertaan Tuhan. Harus kita sadari bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa, atau tidak dapat memiliki apa-apa. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya kita tidak dapat hidup jika Tuhan tidak menyertai kita. Namun hal ini seringkali tidak dipahami dengan benar oleh sebagian orang percaya. Mereka memiliki motivasi yang salah, datang ibadah dan pelayanan hanya untuk mencari berkat Tuhan, tetapi tidak memiliki kerinduan untuk disertai Tuhan. Daud mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan tergantung pada berkat atau pencapaian materi, tetapi bergantung kepada penyertaan tangan Tuhan yang kuat. Daud adalah orang yang sukses, bukan karena bersandar pada berkat Tuhan, tetapi karena ia disertai Tuhan. Orang diberkati belum tentu disertai Tuhan, tetapi orang yang disertai Tuhan pasti hidupnya diberkati Tuhan. Bagaimana caranya agar hidup kita disertai Tuhan? Yaitu harus memelihara hidup benar dan selalu mengandalkan Tuhan. Artinya dalam segala situasi, ada persoalan atau tidak ada persoalan, ada berkat atau tidak ada berkat, kita tidak boleh menyerah oleh keadaan sehingga berkompromi dengan dosa atau pelanggaran, melainkan kita harus terus bersandar dan percaya penuh kepada Tuhan, selalu menantikan uluran tangan Tuhan yang penuh kasih. Oleh sebab itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, minta penyertaan-Nya selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Saat Tuhan menyertai kita, maka apa yang kita kerjakan akan dibuat Tuhan berhasil, seperti yang dialami Yusuf dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 23 yang mengatakan,
Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, renungan hari ini mengingatkan kita bahwa kunci keberhasilan yang sejati dalam kehidupan bukanlah semata-mata berasal dari kekuatan, kecerdasan, atau sumber daya manusiawi, melainkan berasal dari penyertaan Tuhan yang setia. Daud menjadi teladan utama dalam hal ini. Dari seorang gembala muda yang tidak dikenal, ia diangkat menjadi raja besar karena penyertaan Tuhan menyertainya di setiap langkah. Bukan karena Daud hebat, tetapi karena Allah yang menyertainya adalah Allah yang besar. Hal ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan yang sejati bukanlah tentang seberapa besar pencapaian kita di mata dunia, tetapi tentang seberapa dalam kita hidup dalam ketergantungan dan ketaatan kepada Tuhan. Bahkan ketika Daud menghadapi peperangan yang sengit, tekanan dari musuh, dan ancaman dari dalam bangsanya sendiri, ia tetap mengalami kemenangan demi kemenangan. Bukan karena strategi perangnya yang luar biasa, tetapi karena hadirat Tuhan yang menyertainya dan memelihara langkah-langkahnya. Inilah kekuatan yang sesungguhnya, kekuatan yang berasal dari hubungan yang intim dan benar dengan Tuhan. Lebih jauh lagi kita belajar bahwa penyertaan Tuhan bukan hanya hadir di saat-saat kita berada di puncak kehidupan, tetapi juga justru paling kita butuhkan di saat-saat paling gelap dan paling sulit. Namun ironisnya, banyak orang justru lebih giat mencari Tuhan demi berkat-berkat-Nya, bukan demi hadirat dan penyertaan-Nya. Padahal penyertaan Tuhan itulah yang menjadi jaminan bahwa berkat akan mengikuti kita, bukan sebaliknya. Maka penting bagi kita untuk memeriksa kembali motivasi kita dalam beribadah, melayani dan mengiring Tuhan. Apakah semua itu kita lakukan karena cinta akan Tuhan, atau sekedar demi mendapatkan sesuatu dari Tuhan? Seperti Yusuf di penjara, yang tetap mengalami keberhasilan karena Tuhan menyertainya, demikian juga hidup kita akan tetap bersinar walaupun sedang berada di penjara kehidupan jika Tuhan bersama kita. Marilah kita hidup dalam kebenaran, menjauhi dosa, dan terus berharap pada Tuhan dengan hati yang tulus dan penuh iman. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dalam segala aspek hidup kita, maka penyertaan-Nya akan menjadi nyata, dan dari hari ke hari, hidup kita akan makin dipakai, diperluas, dan ditinggikan oleh tangan Tuhan yang kuat, sama seperti yang dialami oleh Daud. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua, dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, dan tidak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya hidup dalam penyertaan-Mu. Kami sadar bahwa tanpa Engkau, kami bukanlah apa-apa dan tidak dapat melakukan apapun yang berarti. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu,
dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan kehidupan kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka dan pulihkan keadaan umat-umat-Mu, serta berkati perekonomian mereka dan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan terus percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.